Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga di pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita bisa melanjutkan beribadah yang lain, yakni dengan cara menuntut ilmu syar'i melalui Ahsan TV. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita masih berjumpa dalam program kajian rutin di setiap hari Sabtu bersama guru kita Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa Hafizahullah Ta'ala, masih membahas kitab beliau yakni Wanita dan Mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kriteria-kriteria pakaian wanita muslimah, dan di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali di halaman 77, yakni sekitar tentang hukum-hukum seputar busana wanita muslimah. Dan seperti biasa juga nanti kami mengundang Anda dalam segmen soal jawab untuk bisa bergabung bertanya terkait pembahasan yang nanti disampaikan oleh Ustaz. Anda bisa bertanya melalui nomor telepon di bawah ini, silakan dicatat. Insyaallah nanti kami akan berikan kesempatan setelah Ustaz menjelaskan pembahasan di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah Ustaz telah berada di studio Ahsan TV. Sebelum memulai kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, jazakumullah khairan. Kita mulai. Kami persilakan kepada Ustaz, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Iqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertatap muka ya dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama adalah ibadah. Dan ibadah kita tidak terputus, tidak dibatasi dengan keadaan-keadaan. Kalau sekarang kegiatan kita dibatasi, tapi menuntut ilmu agama tidak boleh berhenti. Alhamdulillah berbagai sarana di zaman kita terbuka lebar, sangat banyak pilihan dalam menuntut ilmu. Apakah kita bisa mendengarkan radio-radio dakwah atau melihat televisi-televisi dakwah seperti Ahsan TV sekarang ini, atau dengan media lain yang bertebaran, siaran-siaran, kajian-kajian seputar ilmu agama yang penting untuk kita ketahui. Maka tetaplah semangat dalam belajar, tetaplah semangat dalam menuntut ilmu, karena ini adalah jalan surga yang dijanjikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudariku, halaman 77, setelah kita merampungkan kriteria busana muslimah, ada beberapa hukum seputar pakaian wanita muslimah. Apa saja? Yang pertama adalah wanita boleh memakai sutra. Boleh bagi kaum wanita memakai pakaian yang terbuat dari sutra, tetapi hal ini diharamkan bagi laki-laki kecuali karena uzur. Kain sutra terkenal dengan kain yang halus, adem,
dingin. Karena itu kain sutra itu terkadang dipakai sebagai pengobatan untuk menghilangkan penyakit kulit. Ya, orang yang kulitnya sensitif, kena bahan tertentu dia nggak bisa, gatel. Kalau pakai kain sutra, insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh karena memang sifat kainnya halus dan adem. Bolehnya wanita memakai kain sutra berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala inna nabiyallahi akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi faqala inna hadzaini haramun ala dhukuri ummati hillun li inathihim. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dia berkata, suatu ketika Nabiullah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil sutra dan meletakkan di tangan kanannya. Kemudian beliau mengambil emas dan meletakkan di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sungguh keduanya ini haram bagi laki-laki dan halal bagi wanita. Karena itu bolehnya memakai sutra, emas dan perak bagi kaum wanita karena mereka butuh untuk berhias pada suaminya. Jadi untuk kain sutra dibolehkan bagi kaum wanita. Emas demikian pula. Laki-laki tidak boleh pakai kain sutra kecuali karena adanya uzur, ya. Uzur di sini maksudnya bila dia punya penyakit maka boleh memakai kain sutra, hanya saja tidak full, hanya sepertiga dari kain sutra tersebut. Kemudian hukum kedua masih seputar pakaian wanita, batas pakaian bagi wanita. Artinya batas panjangnya. Seberapa panjangkah pakaian wanita itu? Wanita diperintahkan agar menurunkan pakaiannya hingga mata kaki agar kaki mereka tertutup. Ya, jadi wanita itu diperintahkan untuk menurunkan pakaian hingga mata kaki. Ini berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki pakaiannya panjangnya itu harus di atas mata kaki. Apakah itu sarung, apakah celana, ataukah gamis, ya. Laki-laki harus di atas mata kaki. Namun untuk wanita, mereka diperintahkan sampai menurunkan pakaiannya sampai mata kaki. Tujuannya jelas agar kaki mereka tertutup. Bahkan para ulama telah sepakat akan hal tersebut. Jadi wanita menurunkan pakaian sampai mata kaki itu sepakat. Tidak ada perselisihan. Karena dengan menutupi mata kaki akan menutupi kaki mereka. Yang kaki merupakan auratnya kaum wanita. Tidak boleh dilihat, tidak boleh dinampakkan. Berbeda dengan kaum laki-laki. Ya. Yang kaki bawah itu bukan aurat. Karena itu pakaiannya laki-laki di atas mata kaki. Hal ini berdasarkan hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah fa kaifa yasna'na an-nisa bidhuyulihinna qala yurkhina shibra wa qalat idzan tankashifa akdamuhun qala fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaih. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menarik pakaian karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Menarik maksudnya menurunkan sampai bawah mata kaki. Ummu Salamah pun bertanya, bagaimana dengan para wanita terhadap sarung-sarung dan pakaian mereka? Rasulullah menjawab, hendaklah mereka menurunkannya sejengkal. Ummu Salamah berujar kembali, kalau begitu maka kaki-kaki mereka akan terlihat. Rasulullah pun bersabda, turunkanlah sehasta, jangan lebih. Turunkanlah sehasta, jangan lebih. Sabda Nabi, barang siapa yang menarik pakaiannya karena kesombongan, ini maksudnya adalah bagi kaum laki-laki. Menarik, menurunkan pakaiannya sampai bawah mata kaki karena kesombongan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Pertanyaan ini atau sabda Nabi ini membuat Ummu Salamah bertanya, bagaimana dengan kaum wanita? Laki-laki tidak boleh menutup mata kaki, kalau wanita gimana? Karena kalau tidak boleh menutup mata kaki juga bagi kaum wanita, ini kelihatan kaki mereka. Ya.
Akhirnya Rasulullah mengatakan kalau mereka kaum wanita hendaklah menurunkan sejengkal. Sejengkalnya itu dihitungnya dari pertengahan betis, ya. Dari pertengahan betis. Jadi kalau pertengahan betis kita sejengkal itu pas mata kaki, ya. Nah, pas mata kaki, ya. Pas mata kaki sejengkal. Kemudian Ummu Salamah kembali berujar, kalau cuma sejengkal dari setengah betis, ini kaki mereka akan terlihat. Masih kelihatan karena ngepas, pas di mata kakinya. Maka Rasulullah mengatakan turunkan sehasta. Diukur dari setengah betis 1 hasta. Ya. Jadi ukuran sejengkal dan sehasta itu jangan diukur dari mata kaki. Kalau diukur dari mata kaki sejengkal aja sudah panjang. Ya, apalagi dari mata kaki sehasta itu sudah nyapu jalan. Jadi ukurannya Ummu Salamah bertanya ini karena laki-laki itu kan afdolnya setengah betis di atas mata kaki, maka wanita pun ngukurnya dari setengah betis sampai sejengkal. Nah, sejengkal dari setengah betis itu pas mata kaki. Maka Ummu Salamah bilang kalau begitu masih kelihatan. Ya, dengan demikian wanita itu mengukurnya turunnya baju bukan dari mata kaki. Kalau mata kaki sejengkal saya sudah ketutup dan Ummu Salamah tidak akan bertanya. Kalau begitu kaki mereka akan kelihatan. Maka Nabi merintahkan 1 hasta tidak boleh lebih. Karena 1 hasta itu sudah panjang. Yaitu dari tengah betis 1 hasta seukuran jari jemari sampai siku. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan walhasil, kesimpulannya, bagi laki-laki ada 2 keadaan. Keadaan disunahkannya mengangkat pakaian hingga setengah betis dan bolehnya menurun pakaian hingga di atas mata kaki. Demikian pula bagi wanita ada 2 keadaan. Sunnahnya menurunkan pakaian sejengkal dan boleh menurunkannya sehasta tidak lebih. Jadi kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, beliau mensyarah kitab Sahih Bukhari yang diberikan judul Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan kesimpulannya pakaian laki-laki dan wanita itu semuanya ada 2 keadaan. Keadaan pertama untuk laki-laki yang afdol setengah betis. Diberikan keringanan untuk turun dari setengah betis boleh, tapi tidak boleh menutupi mata kaki. Ini untuk laki-laki. Untuk wanita pun sama. Dari setengah betis 1 jengkal. Ini. Bila masih kelihatan, maka boleh dari setengah betis 1 hasta. Tidak boleh lebih. Nah, ini. Jadi masing-masing antara laki-laki dan wanita memiliki batasan panjang baju, pakaian, sarung, celana, dan seterusnya yang tidak boleh dilewati. Demikianlah aturan Islam dalam berpakaian. Namun anehnya dewasa ini kita saksikan bersama yang pria memanjangkan pakaiannya hingga menyapu jalan, sedangkan yang wanita mengangkat pakaiannya tinggi-tinggi. La haula wala quwata illa billah. Hanya kepadanya kita mengadu. Ya. Jadi kalau Nabi dalam hadis ini menunjukkan kaum wanita turun pakaiannya dari setengah betis sejengkal, sehasta, yang laki-laki naik di atas mata kaki. Itu anjuran Nabi, perintah Nabi. Tapi kenyataannya di negeri kita atau di negeri belahan dunia lainnya bagi kaum muslimin malah kebalik. Yang laki-laki sarungnya, celananya, gamisnya menyapu jalan, yang wanita bajunya diangkat tinggi-tinggi sampai di atas lutut, ya. Dia kebalik. Yang harusnya wanita itu pakaiannya panjang ke bawah. Sampai kata Nabi sehasta dari setengah betis. Jangan lebih. Nah, ini kemudian ada faedah di sini dari mana kita mengukur panjangnya pakaian dengan sejengkal. Ukuran sejengkal diukur dari pertengahan betis. Maksud dari ini semua adalah agar wajib bagi wanita menutupi kedua kakinya dengan pakaian. Boleh bagi wanita menurunkan pakaiannya hingga sehasta, jangan lebih. Jadi setengah betis cara mengukurnya. Dan termasuk kesalahan yang kita dapati dari para ibu,
Mereka mengatakan sejengkal itu dari mata kaki. Sejengkal dari mata kaki itu sudah nutupi kaki. Apalagi sehasta, tambah panjang. Ya bukan itu, tapi ngukurnya dari setengah betis. Permasalahan ketiga berikutnya yang berhubungan dengan pakaian wanita muslimah. Bagaimana pakaian wanita jika di hadapan sesama mahramnya atau sesama wanita muslimah. Masalah ini para ibu yang dimuliakan Allah sangat penting. Bagaimana kita berpakaian ketika di depan mahram kita. Bagaimana kita berpakaian ketika datang teman kita sesama muslimah, teman ngaji, teman wali murid, ya, dan seterusnya. Karena kalau kita tidak memahami masalah ini, kita akan menampakkan aurat-aurat kita. Contohnya sesama mahram saja. Wanita yang menjadi mahramnya ayahnya, anak laki-lakinya, pamannya, ya. Ini mahramnya wanita. Nah, bila kita di depan ayah kita, ayah kandung kita, di depan paman kita, bagaimana kita berpakaian? Atau ketika ada sesama wanita muslimah saling mengunjungi, ya, habis mengantar anak sekolah, wali murid ingin main ke rumah kita, bagaimana? Ini harus kita pahami agar kita tidak terjatuh dalam dosa kemudian melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasul. Mahram seorang wanita adalah suaminya atau orang yang haram menikah dengannya, seperti bapaknya, anaknya laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung. Lantas sampai batas mana seorang wanita muslimah boleh menampakkan perhiasannya ketika bersama mahramnya atau ketika sesama muslimah lainnya? Jawabannya adalah Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ. Janganlah para kaum wanita menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Jadi wanita di depan suami bebas, boleh menampakkan aurat perhiasan. Atau kepada ayah mereka. Ya, ayah mereka berarti ayah kandung. Atau ayah suami mereka. Ayah suami berarti apa? Bapak mertua. Jadi kita sebagai menantu perempuan boleh ya menampakkan perhiasan kita kepada bapak mertua. Atau putra-putra mereka, anak kita sendiri yang laki-laki. Ya, kalau anak kita perempuan sih tidak ada masalah kan. Putra-putra kita yang laki-laki boleh melihat perhiasan wanita, ya, perhiasan ibunya. Atau putra-putra suami mereka. Putra-putra suami mereka, bawaan, ya, anak sambung, ya. Atau saudara-saudara laki-laki mereka. Saudara kandung yang laki-laki, ini mahram. Atau putra-putra saudara lelaki mereka, keponakan. Saudara kita perempuan punya saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung kita ini punya anak laki-laki. Berarti hubungannya apa? Keponakan. Atau putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan, ya, keponakan juga namanya. Atau wanita-wanita Islam. Nah, berarti ketika kita di depan wanita-wanita Islam sesama kaum muslimah boleh memperlihatkan perhiasan. Namun perhiasan apa yang boleh ditampakkan kepada mahram atau sesama wanita muslimah? Kita baca penafsiran ayat ini. Dalam ayat ini kata nisaihinna bersambung kepada domir kata ganti hunna, yaitu wanita muslimah. Seandainya lafalnya hanya nisa begitu saja tanpa bersambung, maka maknanya adalah wanita secara umum tanpa peduli apa agamanya. Ya. Jadi termasuk hikmah dalam ayat ini nisaihinna, berarti ihinna itu kembali pada wanita muslimah. Kalau disebutkan nisa saja wanita-wanita, maka semua wanita boleh melihat perhiasan kita. Tapi di sini ada patokan nisa, wanita muslimah.
Imam Ibnu Katsir mengatakan firman Allah atau wanita-wanita Islam yaitu mereka boleh juga menampakkan perhiasan kepada wanita-wanita muslimah. Ya. Jadi bajunya wanita di depan mahram dengan sesama wanita muslimah patokannya sama. Kemudian berdasarkan ayat ini maka diperbolehkan bagi wanita jika dia di dalam rumahnya menampakkan anggota tubuh yang menerima perhiasan atau yang biasa terlihat ketika bekerja dan beraktivitas dan berwudu kepada sesama mahramnya dan sesama wanita muslimah seperti rambut, leher, tangan, betis, kaki, mata. Adapun anggota tubuh yang tidak menerima perhiasan seperti paha, payudara, punggung dan sebagainya maka tidak boleh ditampakkan sekalipun kepada mahramnya dan wanita muslimah. Jadi ayat di sini Allah berfirman wala yubdina zinatahun. Janganlah kaum wanita menampakkan perhiasan mereka. Artinya anggota tubuh mana yang boleh kita nampakkan kepada mahram dan sesama wanita muslimah, patokannya adalah anggota tubuh yang menerima perhiasan. Karena kata Allah, jangan mereka tampakkan perhiasannya. Baik, anggota tubuh yang menerima perhiasan. Kita mulai dari rambut, kepala. Rambut apakah menerima perhiasan? Jawabannya iya. Karena rambut dipakaikan bando. Rambut dipakaikan ikat rambut, ya. Maka rambut boleh diperlihatkan kepada mahram atau sesama wanita muslimah. Ya, di depan ayah kandung kita buka jilbab, boleh? Boleh. Di depan saudara kandung laki-laki, boleh. Ponakan laki-laki, boleh. Ada temannya anak, ya, bawa ibunya datang ke rumah main, kita buka jilbab. Boleh tidak? Boleh, karena rambut menerima perhiasan. Baik, turun dari rambut. Ada mata, boleh diperlihatkan? Boleh, ya. Di depan sama wanita muslimah, nggak harus ditutup pakai cadar. Baik, turun dari mata, hidung. Boleh ditampakkan? Boleh. Karena mata, hidung itu menerima perhiasan. Apa perhiasan mata? Mata bagi wanita muslimah bisa dipakaikan asedo apa blush on tuh. Kemudian bulu matanya bisa dipakaikan perhiasan juga. Hidung bisa dipakai perhiasan? Bisa. Sebagian negara hidungnya itu dikasih anting. Pernah lihat wanita dikasih anting ya? Di negara kita tidak umum. Tapi negara India, Pakistan, wanita-wanitanya bagi yang pernah melaksanakan umroh itu hidungnya ditindik, ada antingnya. Itu cantik menurut mereka. Ini menunjukkan bagian hidung boleh menerima perhiasan. Maka kita tampakkan hidung kita kepada sesama wanita muslimah atau sesama mahram. Pipi menerima perhiasan? Menerima. Ya, dipakaikan blush on, asedo, ya, eyeliner, ya bisa. Maka menerima perhiasan. Baik, turun dari pipi. Ada apa? Bibir, dagu menerima perhiasan? Iya. Bibir, wanita muslimah pakai apa? Lipstick atau lip gloss. Ya, boleh. Dagunya bagaimana? Menerima perhiasan. Maka seluruh wajah ini menerima perhiasan. Boleh kita tampakkan kepada mahram atau kepada sesama wanita muslimah. Sehingga wanita-wanita muslimah bila di depan paman kita, ya, paman itu saudara bapak, saudara kandung ibu, buka, tampakkan wajah kita, karena itu termasuk bagian wajah yang boleh diperlihatkan. Baik, wajah selesai. Telinga boleh dilihat sesama mahram atau sama wanita muslimah? Jawabannya boleh. Karena patokannya tadi, semua anggota badan yang menerima perhiasan boleh kita perlihatkan kepada mahram atau sesama wanita muslimah. Apakah telinga menerima perhiasan? Iya. Dipakaikan anting-anting. Ya, sebagaimana di zaman Nabi, wanita muslimah juga sudah pakai anting. Nabi berkhutbah saat Idul Fitri atau Idul Adha. Sungguhnya kalian adalah bahan bakarnya api neraka. Akhirnya Nabi mengatakan tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Mereka saat itu melepas anting-anting mereka dijadikan sedekah.
Ini menunjukkan bagian badan telinga dari wanita boleh diperlihatkan kepada mahram atau sesama wanita muslimah. Karena telinga itu menerima perhiasan. Baik, turun dari telinga. Leher. Maka leher boleh diperlihatkan kepada mahram, kepada ayah kita, ya, saudara kandung kita yang laki-laki, ponakan laki-laki, anak kita laki-laki. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena leher menerima perhiasan. Apa perhiasan yang di leher? Kalung. Ya, wanita senang pakai kalung. Maka para suami belikan kalung-kalung emas kepada istrinya. Ya, nanti setelah acara ini langsung ke pasar ya. Nah, kalung menerima perhiasan. Maka boleh di depan sama wanita muslimah kita hanya pakai daster yang tidak menutupi leher. Boleh tidak? Boleh, karena leher itu menerima perhiasan. Baik, turun dari leher ke tangan dulu. Ya. Tangan, apakah boleh kita memperlihatkannya? Jawabannya boleh sebatas bagian tangan yang menerima perhiasan. Bagian tangan yang menerima perhiasan sampai mana? Sampai siku biasanya. Nah, itu boleh. Kita menemui teman kita wanita muslimah hanya pakai daster lengan pendek. Boleh tidak? Boleh. Karena umumnya dari ujung jemari ini menerima perhiasan. Wanita muslimah pakai cincin. Maka boleh diperlihatkan kepada ayah kandung, anak kandung, jari-jarinya boleh kelihatan. Pergelangan tangannya dipakaikan apa? Dipakaikan gelang tangan. Maka boleh sama wanita muslimah ketika berkunjung di dalam rumah menampakkan tangannya sampai siku. Ya. Ingat, ini aturan ini hanya berlaku ketika di dalam rumah ya, bukan di luar rumah. Kalau di luar rumah pembicaraannya lain. Walaupun itu sesama wanita muslimah tapi terbuka. Misalkan kita sama-sama mengantar anak di depan sekolah, kemudian kita hanya pakai kaos pendek, tidak boleh. Karena di depan umum yang banyak ada laki-laki dan lain-lain. Ya, ini khusus untuk tempat tertutup yang ada mahram dan ada wanita muslimah. Ya. Baik, tangan boleh ditampakkan sampai siku. Kemudian yang menerima perhiasan lagi, kaki. Kaki pun tidak sampai atas, sampai pergelangan kaki saja. Apa? Karena pergelangan kaki diberikan perhiasan. Anggota tubuh yang menerima perhiasan dengan memakai gelang kaki. Maka boleh sesama wanita muslimah ketika di dalam rumah memperlihatkan bagian pergelangan kaki ke bawah sampai jari jemari kakinya, karena bagian tubuh ini menerima perhiasan. Selain itu, ya dari leher kita turun ke dada, ini tidak boleh ditampakkan kepada mahram atau sesama wanita muslimah karena bagian dada tidak menerima perhiasan. Bagian dada tidak menerima perhiasan. Termasuk kesalahan besar ketika anak perempuan menyusui anaknya di depan ayahnya laki-laki. Ya. Ini kesalahan karena akan menampakkan dadanya. Begitupun ketika kumpul sesama wanita muslimah di satu rumah. Kumpul sesama wanita muslimah di satu rumah menyusui. Diperlihatkan sesama wanita muslimah. Ini tidak boleh karena bagian dada tidak menerima perhiasan. Turun dari dada, perut. Sama, tidak boleh, tidak menerima perhiasan. Turun dari bawah perut, lebih parah lagi. Ini aurat yang harus dijaga. Ya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, patokan busana wanita muslimah ketika di depan sesama mahram atau di depan sesama wanita muslimah. Ketika mereka berkumpul di satu tempat yang ada hanya khusus mahram, yang ada hanya khusus wanita sama muslimah, maka yang boleh diperlihatkan adalah bagian-bagian anggota tubuh yang menerima perhiasan. Atau dengan kata lain bisa juga bagian anggota tubuh yang dibasuh saat berwudu. Yang dibasuh saat berwudu. Yang tidak dibasuh saat berwudu tidak boleh dinampakkan. Coba lihat yang dibasuh saat wudu. Jari jemari, kumur-kumur mulut, wajah, ya kan? Tangan pun sampai siku, kepala, rambut, setelah itu kaki sampai mata kaki. Ya udah, itu saja. Jadi anggota wudhu itu umumnya adalah anggota yang menerima perhiasan. Kita mulai berwudhu dari nyuci pergelangan tangan. Ini kan menerima perhiasan. Pakai cincin ya.
Kemudian kumur-kumur mulut, menerima perhiasan. Wajah dibasuh, menerima perhiasan. Tangan sampai siku, menerima perhiasan. Rambut juga menerima perhiasan. Kaki sampai pergelangan kaki, menerima perhiasan. Jadi kesimpulannya, wanita muslimah boleh menampakkan auratnya di depan mahram atau sesama wanita muslimah ketika kumpul di tempat tertutup, bagian anggota tubuh yang menerima perhiasan atau bagian anggota tubuh yang dipakai saat berwudu. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, umumnya wanita yang jahil mereka tidak menjaga ketika auratnya atau sebagian auratnya tersingkap, sedangkan ibunya hadir, saudaranya atau anak perempuannya juga hadir. Ketahuilah, seorang wanita jika sudah balik maka tidak boleh bagi ibunya, tidak pula bagi saudara perempuannya atau anak perempuannya untuk melihat auratnya. Maksudnya aurat-aurat yang memang tidak menerima perhiasan. Kalau aurat yang menerima perhiasan boleh. Dari sini kita ketahui rusaknya pemahaman orang yang mengatakan bahwa maksud sabda Nabi janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lainnya adalah bahwa wanita boleh memakai pakaian yang hanya menutupi antara pusar dan lututnya saja. Mereka menginginkan bahwa wanita boleh keluar dalam keadaan terbuka semua badannya kecuali antara pusar dan lututnya. Siapa yang mengatakan hal ini ya? Jadi nggak ada anggapan sesama wanita muslimah boleh melihat seluruh tubuh kecuali antara pusar dengan lutut. Ya, tidak boleh. Ini anggapan yang keliru. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu ana wa akhu Aisyah ala Aisyah radhiyallahu anha, fasa'alaha akhuha an guslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'at bi ina'in nahwan min sa', faktasalat wa afadat ala ra'siha wa bainana wa bainaha hijab. Abu Salamah berkata, aku dan saudaranya Aisyah radhiyallahu anha masuk menemui Aisyah. Abu Salamah berkata, aku, berarti Abu Salamah, dengan saudaranya Aisyah menemui Aisyah. Saudaranya bertanya kepada Aisyah tentang tata cara mandi Nabi SAW. Lalu Aisyah minta diambilkan seember air, kemudian Aisyah mandi dan menyiramkan air pada kepalanya. Sedangkan antara kami dan Aisyah ada pemisah. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, radhiyallahu anhuma, dahulu pada zaman Nabi SAW para wanita dan laki-laki mereka berwudu bersama-sama. Hadis ini dibawa dalam keadaan ketika bersama mahramnya atau peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya perintah berhijab. Kemudian yang perlu diperhatikan pula ketika kita boleh menampakkan aurat sama mahram atau sesama wanita muslimah, bolehnya seorang wanita memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang biasa terlihat kepada mahramnya disyaratkan ketika aman dari fitnah. Jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan kejelekan bagi mahram, maka wajib bagi wanita untuk tetap menjaga auratnya dengan penjagaan yang ketat. Tidak boleh dia menampakkan auratnya yang bisa mendorong mahramnya berbuat kerusakan. Allahu a'lam. Jadi ketika wanita boleh menampakkan sebagian anggota tubuh yang menerima perhiasan kepada mahram, itu pun disyaratkan aman dari fitnah. Misalnya istri kita pakai daster pendek, ya, setengah betis, lengannya lengan pendek, tidak pakai jilbab. Kalau ini akan menarik syahwat paman yang melihat, syahwat saudara laki-laki kandung atau keponakan laki-laki yang sudah dewasa, ya, istri kita punya ponakan laki-laki kemudian pakai baju daster pendek seperti itu menimbulkan syahwat, maka jangan dipakai. Harus tetap menutup aurat demi menjaga terhindar dari kerusakan dan dosa. Allah alam. Ini para jemaah yang Allah SWT, patokan busana wanita muslimah ketika di depan mahramnya atau sesama wanita muslimah lainnya. Naam. Jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan Ustaz tentang hukum seputar busana wanita muslimah baik bersama dengan sesama mahram. Baik para pemirsa SNTV dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini. Begitu juga bagi yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Insyaallah kita akan berikan kesempatan bagi Anda setelah kita jeda berikut ini.
Baik para pemirsa, kita masuk ke segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Kami persilakan hubungi kami di nomor 081190079112. Sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Judin di Sulbar. Pak Judi di Sumbar. Silahkan Pak. Sulbar, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Baik. Silakan Pak. Pak, mohon dibantu untuk dikecilkan atau dimatikan saja audio televisinya. Cukup mendengarkan dari telepon saja. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan tentang yang kaitannya dengan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang pakaian. Ya, yang saya tanyakan bahwa di kampung saya itu rata-rata pakaiannya menutupi mata kaki. Saya biasa katakan, saya pernah membaca hadis seperti ini, saya bilang tidak bisa. Tapi apa katanya Ustaz? Saya bilang nanti tidak bisa ketika kita sombong. Pakaian melewati mata kaki bisa ketika kita tidak sombong. Nah, itu yang pertama Ustaz. Saya mau saya minta dua pertanyaan. Ini yang sangat penting juga Ustaz. Mohon penjelasannya bahwa saya ini hidup di tengah masyarakat yang masih jauh dari sunnah. Nah, namun di saat-saat tertentu saya dibutuhkan, umpamanya mungkin sholat wajib. Nah, saya kan sudah mengikuti kajian-kajian sunnah Ustaz tentang setelah selesai doa itu tidak ada tuntunan dari Nabi untuk doa berjamaah. Tapi saya menjaga hubungan atau situasi di masyarakat. Kadang saya juga itu ketika selesai saya doa berjaga secara berzikir secara bersama, ini menjaga keutuhan di tengah masyarakat. Nah, mohon penjelasan Ustaz bagaimana dengan tindakan saya ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah khairan, silakan. Baik, saudaraku di Sulawesi Barat, beliau bertanya tentang fenomena kehidupan masyarakat di daerahnya. Salah satunya adalah kaum laki-lakinya ya. Pakaian mereka banyak menutupi mata kaki. Baik itu sarung, celana, dan lain-lain menutupi mata kaki. Ketika kita katakan bahwa ini tidak boleh, laki-laki itu menutupi mata kaki, mereka menjawab bahwa kalau tidak sombong, boleh. Saya menjulurkan, saya menurunkan celana saya melewati mata kaki, saya tidak sombong. Maka tidak mengapa hadis yang melarangnya itu kan kalau karena sombong. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita menjawab boleh dikatakan syubhat? Kalau menurunkan mata kaki tidak sombong dibolehkan. Menurunkan pakaian di bawah mata kaki tidak sombong itu dibolehkan. Yang pertama, dalam hadis-hadis yang melarang laki-laki menurunkan pakaiannya sampai lewat mata kaki, hadis-hadisnya itu tidak hanya satu hadis. Barang siapa yang menurunkan pakaiannya melewati mata kaki karena sombong, maka tidak akan dilihat pada hari kiamat. Bukan hanya satu hadis ini saja. Ada hadis berikutnya, hadis-hadis yang lain yang sifatnya secara mutlak melarang. Mutlak melarang, satu diantaranya, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang berada di bawah kedua mata kaki, maka bagiannya di neraka. Ini kan ada dua hadis. Hadis satu berbicara apapun pakaian laki-laki yang dipakai, celanakah, sarungkah, di bawah mata kaki, maka bagiannya neraka. Hadis kedua, barang siapa yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka tidak akan dilihat pada hari kiamat. Hadis ini yang mutlak melarang tidak bisa dibawa dalam keadaan sombong. Karena hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Yang tidak sombong bagiannya neraka, yang sombong tidak akan dilihat oleh Allah. Sehingga kita menjawab bagi yang mengatakan bolehnya laki-laki menurunkan bajunya di bawah mata kaki kalau tidak sombong, kita jawab kalau Anda melakukannya tidak sombong, itu yang di bawah mata kakimu neraka, dibakar api.
Kalau kamu melakukannya sombong, maka kamu lebih dahsyat lagi, tidak akan dilihat oleh Allah. Gitu jawabnya. Ya, jadi kalau dia menjawab, saya kan menurunkan celana saya di bawah mata kaki, tidak sombong. Kita jawab, oke, kamu tidak sombong. Bagianmu yang lewat mata kaki itu dibakar api, neraka. Kalau kamu sombong, maka lebih berat lagi hukumannya. Tidak akan dilihat oleh Allah SWT, tidak akan diajak bicara, dan seterusnya. Ya, jadi tidak benar menunjukkan bolehnya kalau tidak sombong. Karena ada hadis lain yang sifatnya umum, melarang secara umum apa saja pakaian yang di bawah mata kaki bagi laki-laki, maka bagiannya di neraka. Kemudian dikuatkan lagi dengan riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pakai sarung dan sarungnya itu kedodoran. Tahu kedodoran? Melorot sampai menutupi mata kaki. Nabi SAW langsung menegur. Angkat sarung tersebut sampai di atas mata kaki. Angkat sarung tersebut. Ya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengangkat sarung tersebut di atas mata kaki. Kira-kira para jamaah, saya bertanya, ketika Nabi menegur Abu Bakar, angkat sarungmu, apakah Nabi Muhammad menuduh Abu Bakar melakukannya karena kesombongan ataukah karena tidak sombong? Nah, jawab. Nabi Muhammad menegur Abu Bakar langsung ketika melihat sarungnya melewati mata kaki. Apakah Abu Bakar melakukannya ini karena kesombongan atau karena tidak kesombongan? Pasti jawabannya karena tidak sombong. Nggak mungkin Abu Bakar sombong. Tapi kenapa ketika Abu Bakar sarungnya melewati kedua mata kaki dan kita yakin Abu Bakar melakukannya bukan karena kesombongan, Nabi langsung menegur. Nabi langsung menegur. Kalau itu boleh, kalau menurunkan celana sarung di bawah mata kaki bukan karena sombong boleh, untuk apa Nabi menegur Abu Bakar As-Siddiq? Dengan teguran tersebut, maka menunjukkan Abu Bakar melakukan kesalahan, yaitu sarungnya melebihi mata kaki. Ya, jadi salah kalau ada orang mengatakan saya menurunkan itu nggak sombong. Lah, Abu Bakar, sahabat mulia, dijamin surga. Sarungnya melorot, melebihi mata kaki, ditegur oleh Nabi. Andaikan Nabi Muhammad sekarang hidup melihat orang-orang laki-laki yang celananya melebihi mata kaki, pasti akan ditegur semua. Jadi nggak ada alasan saya melakukannya tidak sombong, jadi boleh. Nggak ada. Abu Bakar kita yakin semuanya, ketika sarung yang melebihi mata kaki tanpa disengaja, dia tidak melakukan dengan kesombongan. Tapi Nabi tetap menegurnya. Jadi sebenarnya yang memperingatkan bahwa laki-laki itu tidak boleh menurunkan celananya, sarungnya melebihi mata kaki, yang memperingatkan itu Nabi, bukan kita. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dalam masyarakat terkadang saya ditunjuk sebagai imam sholat berjamaah dan saya tetap melakukan doa bersama selesai sholat dalam rangka merajut persatuan ukhuwah. Ketahuilah saudaraku, kita merajut persatuan ukhuwah itu dalam bingkai syariat, bukan dalam bingkai mencari ridho manusia, tapi membuat murka Allah. Ini perlu dipegang kuat-kuat prinsip kita. Menjalin persatuan, menjalin ukhuwah Islamiyah itu dalam bingkai syariat. Selama tidak bertabrakan dengan aturan agama, maka kita jalin persatuan ukhuwah Islamiyah. Ya, bukan menjalin hubungan persatuan ukhuwah Islamiyah itu karena mencari ridho manusia, bukan. Karena kalau kita hanya mencari ridho manusia supaya tidak berpecah dan lain-lain, nanti kita akan terbawa dalam perkara berikutnya, perkara yang lain. Dalam rangka mencari ridho manusia, akhirnya kita duduk bersama main judi, ya. Jadi bingkainya itu diperhatikan. Kita menjaga ukhuwah Islamiyah itu bingkainya agama. Kalau semua orang sepakat dengan agama, aturan agama, maka kita hidupnya akan tenang. Ini tabrakan dengan agama. Saya tidak akan mencari ridho manusia. Saya mencari ridho Allah.
Kalau kita hanya mencari ridho manusia tapi membentur aturan agama, maka akan rusak kehidupan kita. Tidak hanya masalah doa setelah sholat, perkara berikutnya kita akan ditarik lagi. Misalnya ada sesuatu yang haram, karena ingin menjaga ukhuwah, persaudaraan satu kampung, akhirnya kita ikut acara tersebut, padahal acara tersebut syirik. Apa? Acara sedekah bumi, acara sedekah laut. Saya ingin jaga persatuan lah, ya, ingin jaga ukhuwah Islamiyah satu kampung supaya tidak ribut. Akhirnya kita ikut, ya, karena kaidah kita nggak jelas. Yang kita cari ridho manusia. Harusnya kaidah itu membangun persatuan ukhuwah Islamiyah itu dalam bingkai agama, tidak bertabrakan dengan agama, sehingga kita akan mendapatkan ridho Allah, tidak hanya dapat ridho manusia. Barang siapa yang mencari ridho Allah, kata Rasul, maka Allah akan membuat ridho orang-orang yang musuh benci kepada kita. Tapi barang siapa yang mencari ridho manusia dengan membuat murka Allah, maka Allah tidak ridho padanya. Ya, jadi ini patokannya, Anda harus menjalin ukhuwah Islamiyah itu di atas bingkai agama, tidak bertabrakan dengan agama, bukan hanya sekedar mencari ridho manusia. Karena kalau kaidah kita mencari ridho manusia, sekarang masalahnya doa bersama setelah sholat, nanti akan muncul masalah berikutnya. Akhirnya kita jatuh lagi ke perkara yang dilarang dalam rangka mencari ridho manusia. Hancur agama kita kalau seperti itu. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari Bapak yang bertanya di Sulawesi Barat. Baik, kita berikan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Ummu Salwa dan Abu Salwa nih, entah suami istri yang sama. Pertanyaannya, Ustaz, terkait dengan aurat yang pertama, dari Ummu Salwa. Ustaz, bagaimana dengan kondisi saat wanita sedang dipijat atau dibekam, Ustaz? Bolehkah menampakkan anggota tubuh selain yang menerima perhiasan? Dan dari Abu Salwa, Ustaz, bolehkah menyusui di depan anak laki-laki yang belum balik, Ustaz? Nah, ya, pertanyaannya dari couple. Sepasang suami istri, gocin. Baik. Bagaimana hukum berbekam bagi wanita muslimah di bagian tubuh yang memang tidak menerima perhiasan? Bukan hanya berbekam, seperti pijat, ya. Pijat itu kan pasti akan menampakkan bagian tubuh yang tidak menerima perhiasan, seperti punggung, kemudian di atas betis, ya, pahanya. Bagaimana hal tersebut? Bekam atau pijat ini kan salah satu metode penyembuhan ketika sakit. Jadi perlu dipahami, bekam itu bukan sunnah Nabi, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para praktisi bekam dalam rangka melariskan bekamnya, bekam itu sunnah Nabi dan lain-lain. Beda, ya. Sunnah itu suatu yang kita beribadah dan mengharapkan pahala. Itu namanya sunnah. Dan tidak ada Nabi ceritanya melakukan bekam tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Enggak. Nabi itu berbekam kalau memang dia butuh bekam. Kalau sunnah kan enggak, dia berulang. Puasa Senin Kemis berulang, ya, rutin. Kita harap pahalanya, itu namanya sunnah. Jadi salah besar kalau kita mengatakan bekam itu termasuk sunnah Nabi SAW. Jadi karena bekam dan pijit itu adalah salah satu cara untuk penyembuhan ketika sakit, ya, maka sesuatu yang dilarang kaidahnya dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dilakukan saat darurat. Ingat, saat darurat, karena dia termasuk bentuk pengobatan. Kaidah fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurah. Ad-darurah, sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Di dalam kondisi darurat, maka menghalalkan, membolehkan sesuatu yang dilarang. Dalam kaidah yang lain, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Dalam kondisi darurat, maka dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya saja. Dengan demikian, kita praktekkan dalam kasus bekam bagi wanita muslimah. Dalam bekam, Anda akan membuka aurat bagian tubuh yang tidak menerima perhiasan. Apakah bekam ini statusnya darurat bagi saya, sehingga saya boleh melakukan, sehingga saya boleh membuka bagian tubuh yang tidak menerima perhiasan? Kalau dikatakan darurat,
Ya, kondisinya darurat, saya harus bekam. Baik. Kalau kondisinya darurat berarti Anda boleh bekam dengan membuka bagian tubuh yang terima perhiasan. Tapi ada syarat berikutnya, tuqaddar biqadariha. Ketika melakukan yang dibolehkan ini karena kondisi darurat, maka sesuai kebutuhannya saja. Kalau yang dibutuhkan bekam adalah punggung atas di bawah leher, maka cukup yang dibuka bagian punggung atas. Jangan dari punggung bawah ke atas terbuka. Itu maksudnya. Ya. Jadi bekam, pijit, apakah ini sudah masuk dalam kategori darurat sehingga kita membuka aurat tubuh? Kalau sudah masuk, maka disyaratkan berikutnya sesuai kebutuhan. Mijit. Ketika akan mijit, kita akan membuka punggung. Jelas. Maka sesuai kebutuhannya. Kalau memang itu harus pijit. Ya, tidak boleh membuka bagian di bawah punggung. Dari bokong ke bawah. Tidak boleh. Harus tetap ditutupi pakai sarung. Atau mijitnya dari balik sarung. Tetap ditutupi aurat tubuhnya. Si pemijit pakai memijit dari bawah sarungnya tanpa melihat aurat kita. Jadi tetap harus ketat peraturannya, jangan bebas begitu saja. Nah, Allah alam. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ya, ada satu lagi ya. Yang tadi menyusui. Bolehkah seorang ibu menyusui bayinya di depan anak laki-laki yang belum balik? Kalau secara hukum tidak terkena larangan karena anaknya belum balik. Ya, yang larangan tadi boleh sesama mahram itu ketika dia sudah balik. Namun secara adab, nah di sini ada secara adab. Secara hukum tidak terkena larangan, tapi secara adab biasakan ketika kita ingin mendidik anak kita, anak laki-laki yang belum balik, tahu ini aurat ibunya tidak boleh dilihat, maka harus diajarkan perlahan-lahan, bertahap. Ya, bahwa ibu ketika menyusui bayi depan anak laki-laki yang belum balik, secara adab ini harus dilatih. Bagaimana si anak laki-laki ini nanti bisa paham bahwa itu aurat ibunya yang tidak boleh dilihat. Ya, secara hukum tidak terkena larangan, tapi secara adab harus dilatih. Nah, baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawabannya. Mudah-mudahan Bu Salwa bisa menyimak nih walaupun nanti insyaallah datang ke studio. Baik, karena waktu yang terbatas Ustaz, sudah jam 6:35. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas keluangan waktu Ustaz di pagi hari ini, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV. Mohon maaf sekali lagi ada beberapa pertanyaan yang belum kami sampaikan ke Ustaz karena memang keterbatasan waktu kita. Insyaallah taala pertanyaan ini akan kita sampaikan di Sabtu depan insyaallah taala. Baik, kami atas nama kru yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.